Berjumpa lagi pemirsa bersama kami berdua dalam acara amanat kepada orang muda. Kalau ini bukunya Amanat kepada Orang Muda dituliskan oleh Ellen G. White ya. Ellen G. White. Kalau pemirsa di rumah mempunyai buku ini, kita bisa buka bersama-sama. Dan sebelum kita membahas, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Sister boleh berdoa? Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kota kerajaan surga, Tuhan, dan berterima kasih karena berkat-berkat Tuhan dan perlindungan-Mu kepada kami sehingga pada saat ini dengan kasih-Mu kami boleh mempelajari firman Tuhan yang akan kami bukakan sebentar. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang suci menempati hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, dan juga pemirsa di rumah boleh belajar bersama-sama dengan kami, dan berikan Roh Kudus-Mu Tuhan agar semua kami boleh diingatkan dan ditegur dengan firman Tuhan. Kami boleh hidupkan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami bawa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Nah, halaman 23 dan 24 ya. 23 dan 24. Sister boleh bacakan? Oke. Halaman 23. Panggilan masuk tentara judulnya. Saya bacakan. Kristus memanggil orang-orang sukarela masuk ke dalam tentaranya dan memikul panji salibnya di hadapan dunia. Sidang sedang menjadi lesu akan bantuan orang-orang muda yang berani menyaksikan namanya dan yang mau gerakan tenaga umat Allah yang mulai lengah itu dengan kegiatannya yang bernyala-nyala. Dan dengan begitu kuasa gereja akan bertambah-tambah dalam dunia. Ada sangat perlu orang-orang muda yang mau melawan aliran kesukaan dunia ini dan mau memberi amaran kepada orang-orang muda yang mulai menuju pada jalan kecemaran dan percabulan. Jadi di sini sebuah panggilan oleh Kristus kepada orang-orang muda yang sukarela katanya masuk ke dalam tentara. Bukan tentara untuk perang-perang dunia ya sister ya. Ya, tapi tentara Kristus, tentara surga, untuk memikul salib Kristus itu di hadapan dunia. Betul. Jadi kita dipanggil orang-orang muda untuk menjadi tentara-tentaranya yang berani menyaksikan nama Kristus di hadapan dunia ini. Jadi pengabar Injil ya. Injil. Dan gereja katanya sekarang lagi lemah, lagi lesu. Betul. Karena orang-orang mudanya tidak mau bekerja bagi Tuhan. Karena orang-orang muda lah. Karena ya pilar-pilarnya gereja sebenarnya ya, betul. Orang-orang muda itu. Mereka katanya sangat diperlukan orang-orang muda yang mau melawan aliran kesukaan dunia. Jadi kita harus lawan itu hal-hal duniawi ya. Dan mulai masuk ke dalam gereja-gereja dan mempengaruhi orang-orang muda kita. Jadi karena katanya orang-orang muda ini sudah mulai menuju kepada kecemaran dan percabulan dan dalam dunia ini. Jadi marilah orang-orang muda kita belajar bersama-sama. Kita lanjutkan. Baik. Tetapi lebih dulu harus orang muda itu yang mau menurut Tuhan dan serahkan diri buat bekerja baginya, menyucikan Ka'bah jiwanya dari segala kecemaran dan biarkan Kristus berkerajaan dalam hatinya. Kemudian dia akan diberikan kesanggupan memasang tenaga ke dalam segala daya upayanya, dan dia akan menyatakan kegiatan besar dalam menasehatkan orang-orang supaya mereka berdamai dengan Kristus. Apakah orang-orang muda tidak mau menyambut undangan Kristus dan menjawab, "Aku ini hamba-Mu, suruhkanlah aku." Hai orang-orang muda, marilah kita tampil ke muka dan perkenalkanlah dirimu sebagai pengerja-pengerja bersama-sama dengan Kristus, meneruskan pekerjaan yang ditinggalkannya itu dan menyelesaikannya. Nah, jadi terlebih dahulu kita sendiri masing-masing pribadi kita untuk mengoreksi akan diri kita masing-masing. Tentunya saya dan Sister Carmen juga mengoreksi pribadi-pribadi masing-masing kita sehingga kita boleh sama-sama menyerahkan kehidupan kita untuk bekerja bagi Tuhan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa biarlah orang-orang
mau berdamai dengan Kristus, ya, menyambut undangan Kristus, ya. Apakah kita mau menyambut undangan itu, ya? Jadi di sini kita memang dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Bagaimana respon kita, ya kan? Respon masing-masing kita, apakah kita iya atau tidak. Jadi Tuhan mengatakan bahwa orang-orang muda, marilah kita tampil ke muka dan perkenalkan dirimu sebagai pekerja-pekerja bersama-sama dengan Kristus. Jadi biarlah kita tinggalkan akan kesenangan-kesenangan duniawi, ya. Karena memang orang-orang muda pada saat ini mereka mungkin kalau mengikut Kristus mungkin banyak tantangannya mungkin, ya. Karena memang itulah mereka tidak tertarik karena banyak tantangan yang akan datang. Ya, jadi oleh sebab itu kita harus terus belajar, ya kan, kita terus berdoa supaya Tuhan yang memampukan, menyanggupkan kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Khususnya orang-orang muda di sini diamarkan. Ellen G. White menggambarkan pada kita semua mengapa diciptakan buku ini, karena memang sangat penting untuk orang-orang muda pada zaman ini. Bacalah buku ini, orang-orang muda. Mungkin sekarang orang-orang muda sudah tidak mau lagi membaca buku-buku ini, padahal inilah buku-buku yang sangat berharga buat kita, ya, orang-orang muda. Yang dibaca sekarang itu lebih menarik novel yang tebal-tebal, iya betul. Tapi tidak dibaca buku-buku yang indah seperti ini, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Judul baru, Anasir-anasir penting dalam tabiat. Tuhan Allah tidak titahkan supaya orang-orang muda kurang bercita-cita. Anasir-anasir tabiat yang membawa keuntungan dan kehormatan kepada sesuatu manusia, yaitu keinginan keras yang tidak bisa dipadamkan pada perkara-perkara yang lebih baik, kemauan keras, usaha yang tidak kenal payah, dan ketetapan hati yang tidak tahu lelah. Semua itu jangan dihancurkan. Jadi terus berusaha, terus ini, berusaha, karena orang-orang muda itu harus punya cita-cita katanya yang besar, tapi bukan cita-cita dunia, ya sister, ya. Bukan untuk kesuksesan menjadi orang kaya, untuk punya harta yang banyak, ya. Tapi cita-cita yang membawa dia ke sorga, dan berkeinginan keras supaya dia berusaha tidak kenal lelah, maksudnya kuat dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dari sini tabiat, berarti tabiat itu tabiat. Karakter Yesus yang sudah Yesus contohkan pada saat dia berada di dunia ini. Jadi kita lanjut ke halaman 24, judulnya tentang berusaha menyenangkan Tuhan. Tuhan mempunyai pekerjaan yang luar biasa buat kita masing-masing. Sementara kita melihat segala kejahatan dunia diumumkan dalam kantor-kantor pengadilan dan disiarkan dalam surat-surat kabar, marilah kita berhubungan rapat dengan Tuhan dan dengan kepercayaan yang hidup berpegang teguh akan segala perjanjiannya, supaya karunia Kristus boleh dinyatakan dalam kita. Kita boleh mempunyai satu pengaruh yang kuat dalam dunia ini. Jikalau kuasa yang mempelak dari Allah ada dalam kita, maka kita akan diberi kuasa memimpin jiwa-jiwa yang berlumur dengan dosa kepada pertobatan. Jadi saudara di rumah dan orang-orang muda, dikatakan bahwa Tuhan mempunyai pekerjaan yang luar biasa buat kita masing-masing, ya. Jadi Tuhan sudah menentukan pekerjaan yang luar biasa bagi kita, bila mana kita mau untuk bergabung dengan pekerjaan Tuhan, ya. Jadi marilah kita berhubungan rapat dengan Tuhan dan dengan kepercayaan yang hidup berpegang teguh akan segala perjanjiannya. Jadi di sini biarlah kita meminta kuasa dari Tuhan sehingga kita bisa memimpin jiwa-jiwa yang berlumur dengan dosa kepada pertobatan. Jadi orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, keluarga kita yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan, ya, biarlah Tuhan boleh memakai kita. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan pakai saya untuk saya bisa mengabarkan. Mungkin saya tidak bisa fasih berbicara, saya tidak sanggup untuk melakukan semuanya ini, tetapi Tuhan berjanji Dia akan menyanggupkan. Amin. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita bila mana kita terus berserah, ya. Betul. Lanjut, ya sister, ya. Kesederhanaan kita akan menolong banyak dalam memajukan pekerjaan ini.
Kita tidak harus coba mencapai pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi atau memperoleh pujian manusia. Tujuan kita bukan supaya menjadi yang terbesar. Tujuan kita satu-satunya yaitu memuliakan nama Allah. Kita mau bekerja dengan segenap pengetahuan yang Tuhan telah berikan kepada kita, serta kita mau berdiri dalam saluran terang, supaya karunia Tuhan boleh turun atas kita untuk merupakan dan menjadikan kita seperti teladan Allah. Surga sedang menunggu, hendak mencurahkan berkat-Nya yang melimpah kepada segala orang yang mau menyerahkan dirinya dalam pekerjaan Allah pada zaman akhir dari hikayat dunia. Kita akan diuji dan dicoba. Kita boleh dipanggil akan bangun dan jaga segenap malam. Tetapi biarlah pada segala waktu demikian kita minta doa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, supaya Dia memberikan pengertian dan menerangkan jiwa kita, dan kita bisa melihat segala keuntungan yang menjadi bahagian kita. Wow, sungguh indah ya janji Tuhan. Katanya kita bekerja bagi Tuhan itu harus dengan kesederhanaan. Kesederhanaan ini yang akan memajukan pekerjaan Tuhan. Sederhana dalam hal apa ini ya? Dalam mungkin berpakaian kita, dan dalam hal makan kita, tempat tinggal kita, ya jadi dan tujuan hidup kita, betul sekali. Karena Yesus sendiri pun ke dunia ini dia lahir di kandang binatang, di kandang binatang gitu. Tetapi ya, betul sekali. Ada tujuan misi dia, pekerjaan Tuhan, dimana apakah dengan kesederhanaan dia itu orang-orang umat-umatnya dia itu akan menerima dia. Iya, betul. Tapi ternyata umat-umat dia sendiri menolak dia. Dan jadi mungkin di mata dunia kita ini tidak ada apa-apanya. Kehidupan kita yang mungkin sederhana seperti itu, terus kita tidak ada apa-apa, tapi di pandangan Tuhan lain. Kita ini sama ya. Kita ini sama di matanya. Bekerja bagi Tuhan itulah yang lebih indah ya di dalam segala pekerjaan. Jadi diimbaukan kembali kepada semua orang-orang muda bagaimana kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, bukan dengan berfoya-foya di luar sana, tetapi bekerja di ladang Tuhan ya. Itulah yang menyenangkan untuk Tuhan. Meskipun kita bekerja bagi Tuhan, banyak tantangan atau rintangan yang kita hadapi, tetapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita kekuatan. Dan juga bagi orang-orang muda yang mungkin masih bekerja di kota-kota, tidak salah, tapi biarlah kita pergunakan kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Apa yang kita dapat ya kan, mungkin di kantor kita boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan kita mungkin terpengaruh dengan mereka, tapi biarlah kita boleh berbeda dari yang lainnya ya, boleh berbeda dari yang lainnya. Mungkin kalian itulah yang Tuhan sudah berikan kepada kalian ya, dan Tuhan juga akan memberikan hal-hal yang mungkin yang lebih menarik lagi untuk kalian jalani di dalam kehidupan ini. Jadi sangat indah sekali ya bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan kesederhanaan kita ya kan, dengan kesederhanaan kita, dengan datang bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi di zaman akhir dari hikayat dunia ini, banyak ujian dan cobaan ya yang akan kita hadapi. Jadi marilah kita khususnya orang-orang muda ya, tujuan kita itu bukan supaya menjadi yang terbesar, betul. Tapi biarlah Tuhanlah yang semakin besar, kita semakin kecil. Ya betul. Oke, baiklah pemirsa, sampai di sini renungan kita pada kali ini. Sampai berjumpa di waktu yang mendatang. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami di surga, terima kasih oleh karena kasih setiamu masih menyertai kami hingga pada saat ini. Bapa, kami sudah menyampaikan sedikit dari firman-Mu melalui buku amanat pada orang muda. Biarlah Engkau boleh memberikan kuasa-Mu, biarlah apa yang sudah kami katakan boleh menjadi berkat bagi seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada, khususnya kepada semua orang-orang muda ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kesadaran kepada mereka bahwa ladang-ladang-Mu sedang menguning dan sedikit penyabit ya Bapa. Untuk itu biarlah Engkau boleh memanggil masing-masing kami orang-orang muda untuk datang, untuk bekerja bersama-sama dengan Engkau.
biarlah ya Tuhan Engkau boleh memberikan kesanggupan kepada kami, sehingga kami di dalam kehidupan kami Engkau boleh mengubahkan kami melalui tabiat kami, karakter kami ya Bapa yang mungkin masih tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa, biarlah Engkau boleh bekerja di dalam masing-masing kami, sehingga kami layak untuk menjadi terang-terang di luar sana. Bapa di surga, biarlah kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, khususnya di zaman akhir ini ya Bapa. Banyak tantangan yang datang kepada kami, ujian-ujian yang datang kepada kami. Untuk itu biarlah Engkau boleh menyanggupkan kami, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh memandang kepada Engkau saja. Inilah doa kami, kiranya Engkau boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baiklah pemirsa, sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.